Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, pembelajaran 3. Sebelumnya, mari kita simak tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini. 1. Setelah membuat periskop dan melakukan percobaan, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. 2. Setelah membuat periskop dan melakukan percobaan, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. 3. Setelah membaca teks tentang pahlawan tanpa tanda jasa, siswa mampu menulis informasi tentang hal-hal yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan tepat. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan informasi yang ditulis melalui bahasa lisan dan tulisan. Setelah anak-anak menyimak tujuan pembelajaran hari ini, yuk kita belajar kegiatan hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak telah mengetahui bagaimana perjuangan para pahlawan. Setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, sikap apakah yang dapat kamu tirukan dari mereka? Apakah sikap kepahlawanan itu hanya ditunjukkan pada masa perjuangan melawan penjajah saja? Adakah tokoh-tokoh pada masa sekarang yang tindakannya mencerminkan sikap kepahlawanan? Yuk, mari kita cari tahu bersama-sama. Masih ingatkah kamu dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Bagaimana pengaruh sikap kepahlawanan mereka terhadap masyarakat di sekitarmu? Ayo kita buat urutan atau lini masa perjuangan dan sikap kepahlawanan mereka. Berikut lini masa perjuangan dan sikap kepahlawanan dari masa ke masa. Diawali pada masa kerajaan Hindu, yaitu tahun 395 Masehi. Pada kerajaan Hindu ini ada raja yang terkenal, yaitu Raja Purnawarman. Raja Purnawarman ini memiliki beberapa sikap kepahlawanan, diantaranya yaitu mencintai rakyatnya, serta berani melawan perompak. Selanjutnya, pada masa kerajaan Buddha, yaitu sekitar tahun 850 Masehi. Pada kerajaan Buddha, kerajaan yang terkenal ialah kerajaan Sriwijaya dengan rajanya yang terkenal yaitu Balaputradewa. Beberapa sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Balaputradewa yaitu membangun armada yang kuat serta membangun ekonomi Sriwijaya. Selanjutnya, pada masa kerajaan Islam sekitar tahun 1653 Masehi, ada Sultan Hasanuddin dengan sikap kepahlawanannya yaitu berani dan gigih melawan Belanda serta bersikap arif dan bijaksana. Selanjutnya, pada masa penjajahan tahun 1945 Masehi, ada tokoh yang sangat terkenal yaitu Insinyur Soekarno yang menjadi presiden pertama kita dengan beberapa sikap kepahlawanannya yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat serta berani dan rela berkorban demi negara kita tercinta Indonesia. Sikap kepahlawanan bisa kamu temukan di lingkunganmu. Kamu bisa belajar tentang sikap kepahlawanan dari kisah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Berikut kisahnya. Yuk kita baca bersama-sama. Pahlawan tanpa tanda jasa. Gimin tinggal di desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jam istirahat tidak menentu. Bahkan suatu saat, ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk kerja.
Namun, Gimin tetap berusaha mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Gimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Gimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Panas, terik, atau guyuran air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan umpatan dari mereka yang marah karena Gimin menutup pintu rel pun ia abaikan. Di dalam pikirannya yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Cerita pahlawan tanpa tanda jasa tersebut menceritakan Pak Gimin yang memiliki pekerjaan sebagai penjaga pintu perlintasan kereta api yang bertanggung jawab, tanpa pamrih, dan mementingkan kepentingan bersama sesuai Pancasila sila keempat. Menjadi penjaga pintu perlintasan kereta api yang bertanggung jawab adalah salah satu cerminan sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan juga dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Mereka menjaga perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekeliling. Jendela ini berfungsi seperti mata pengintip. Jendela pada kapal selam disebut periskop. Periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Kamu bisa berkreasi untuk menghias periskop yang telah kamu buat. Ayo berkreasi membuat periskop. Siapkan alat dan bahan. Kardus bekas, cermin datar 2 buah dengan ukuran yang sama, lem atau selotip, busur derajat, gunting, dan kertas untuk menghias. Langkah pembuatan. Yang pertama, bentuklah kardus menjadi sebuah balok dengan ukuran tinggi 30 hingga 50 cm. Panjang dan lebar masing-masing kurang lebih 5 cm atau menyesuaikan cermin. Yang kedua, buatlah lubang pada bagian sisi bidang AB dan lubang lain pada sisi bidang EF dengan ukuran lubang yang disesuaikan dengan besarnya cermin. Ketiga, rekatkan cermin masing-masing dengan posisi seperti pada gambar. Terakhir, pastikan cermin saling berhadapan dengan posisi cermin memiliki kemiringan masing-masing 45 derajat. Setelah anak-anak berkreasi membuat percobaan periskop sederhana, anak-anak dapat melakukan pengamatan bahwa cahaya memantul dari objek cermin pada bagian atas periskop. Karena sudut yang terbentuk, maka cahaya dipantulkan kembali pada cermin bagian bawah periskop, sehingga di cermin bagian bawah akan terlihat bayangan objek. Cermin yang digunakan ialah cermin datar, dan bayangan yang terbentuk pada cermin datar ialah maya, tegak, dan sama besar. Hari ini kita telah belajar perjuangan dan sikap kepahlawanan dari masa ke masa. Anak-anak sebagai pelajar juga bisa menunjukkan sikap kepahlawanan dengan cara rajin belajar agar dapat meraih cita-cita. Yang kedua, alat optik yang digunakan pada kapal selam disebut periskop. Periskop ini menggunakan cermin datar yang saling berhadapan. Cermin tersebut memanfaatkan sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Pada cermin datar, sifat bayangan yang terbentuk ialah maya, tegak, dan sama besar. Demikian tadi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sampai bertemu di kelas digital Lamongan selanjutnya. Bu Yati akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.